Shalom, apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya kita ada bersama-sama pada saat ini dalam ibadah online SIB Bandar Ipoh. Jadi, sebelum kita meneruskan ibadah kita, jangan lupa untuk bertegur sapa sesama kita di live chat box. Nah, mari kita teruskan ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi dapat berkumpul di tempat ini dalam ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah memimpin kami dari minggu ke minggu, memimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Walaupun secara online, namun kami sangat diberkati melalui pribadi-pribadi yang telah Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami ingin meneruskan ibadah kami. Berkati setiap yang melayani Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang menonton pada saat ini, dan biarlah hanya berkat-Mu melimpah di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita meneruskan di ruangan pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Bro Calver. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan, sekali lagi pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama pada saat ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari saya pimpin kita di dalam doa. Kita persiapkan hati kita. Oh, termulia nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, karena Engkau yang layak untuk ditinggikan, karena Engkau yang layak untuk disembah. Pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami memerdahkan hati kami untuk masuk di dalam ruangan penyembahan. Pujian dan penyembahan ini hanya kami naikkan kepada Engkau saja. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Mari kita katakan bersama-sama, karena Tuhan yang sudah mengenal diri kita. Katakan bersama. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku.
Kristus. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Kristus. Sungguh nyata benar kasih-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Segenap hati kami Tuhan. Hidup kami hanyalah untuk-Mu, sesuai dengan ucapan pujian.
Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur sekali lagi karena kita dapat bersama-sama dalam ibadah raya pada pagi ini. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur sekali lagi kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Mari kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya dalam pendengaran firman Tuhan, bahkan pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi tentang kerinduan Tuhan, perintah Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya namakan tema renungan firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang peranan Roh Kudus di dalam ibadah. Peranan Roh Kudus dalam ibadah. Kalau disebut saja ibadah, banyak orang berpikir tentang hanya berkumpul di gereja atau di sebuah bangunan atau di tempat-tempat tertentu. Saya berbicara tentang ibadah pada pagi ini, bagaimana Roh Kudus bekerja melalui ibadah kita secara pribadi, melalui kelompok sel, ataupun dalam perkumpulan yang besar. Nah, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apakah peranan Roh Kudus kepada jemaat Tuhan sewaktu beribadah? Peranan Roh Kudus adalah memenuhi hati kita dengan kasih Allah. Tujuan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih Allah supaya saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak merasa bahwa kita ditolak Allah. Kita tidak merasa bahwa kita tidak dihargai oleh Allah saat kita datang menyembah Dia. Tetapi kita benar-benar mengalami hati Kristus, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu kasih Allah yang sanggup menerima bagaimanapun situasi atau keadaan kita atau pribadi kita. Itulah kasih Allah. Walaupun bagaimanapun keadaan hidup kita, kasih Allah itu sanggup menerima kehidupan kita. Dan inilah peranan Roh Kudus yang pertama yang Dia ingin kerjakan dalam hati setiap jemaat Tuhan, sehingga kita benar-benar punya hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan hati yang hormat dengan Allah. Kenapa? Karena kita mengalami kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bagian firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita pelajari di bagian ini, yang terpenting dari hal yang terpenting, yaitu bicara tentang kasih. Dan inilah yang ditanam oleh Roh Kudus. Buah Roh Allah diberikan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan inilah yang diberikan Roh Kudus supaya kita benar-benar mengecapi kehidupan Kristus itu sendiri. Dan Roh Kudus menghasilkan gaya hidup Kristus. Dan inilah poin yang kedua. Roh Kudus menghasilkan gaya hidup Kristus. Bagaimana gaya hidup Kristus? Gaya hidup Kristus adalah penuh dengan kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan inilah gaya hidup Kristus. Dan gaya hidup Kristus ini dikerjakan, bahkan Roh Kudus itu sendiri yang mengerjakan dalam kehidupan jemaat, supaya kita benar-benar namanya pengalaman atau mengalami secara pribadi keserupaan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Nah, yang ketiga, jemaat-jemaat yang Tuhan yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus dalam ibadah kita adalah memberi jaminan. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Ternyata Roh Kudus bekerja di dalam penebusan Kristus. Dengan kata lain, kita memperoleh segala sesuatu yang Kristus telah lakukan di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa. Bukan separuh, tapi Paulus berkata kita memperoleh seluruhnya. Artinya inilah pekerjaan Roh Kudus, memberikan jaminan keselamatan, memberikan kita jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sangat spesial di hati Kristus. Ternyata Yesus melakukan pengorbanannya atau penebusan di kayu salib buat hidup saya dan kita semua, bukan dengan separuh hatinya, tetapi dengan segenap hati, dengan penuh kasih. Karena Dia mau supaya semua orang mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memberi keyakinan, jaminan, kepastian bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita ini adalah milik Kristus. Kita inilah umat kesayangan Kristus. Kita bersyukur karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kepastian, bukan karena dengan cara pikir kita, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Itu makanya saat kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita percaya, kita yakin, saat kita beribadah menyembah Tuhan, kita memiliki jaminan, kepastian bahwa kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dengan lebih dalam lagi, untuk lebih lagi untuk mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah Roh Kudus mengajar kita saat kita beribadah. Haleluya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, kata Paulus. Ternyata Rasul Paulus mengalami pribadi Kristus itu sendiri, atau mengalami Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Bagaimana Rasul Paulus mengalami pertolongan Roh Kudus saat dalam kelemahan, saat dalam tidak berdaya, saat dalam kehabisan akal. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, kata Rasul Paulus. Sebab kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Dan inilah pengalaman Rasul Paulus. Dan saya percaya kita punya pengalaman juga secara pribadi.
selama kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat di dalam hidup kita. Dan bukan sekadar kita hanya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita benar-benar mengalami apa yang dijanjikan Yesus dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, seperti yang kita dengar pada khotbah minggu yang lalu. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi Roh sendiri berdoa. Kata Roh di sini adalah Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti di manakah Roh Kudus bekerja? Bagian manakah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Roh Kudus selalu mengajar kita. Selalu Roh Kudus mengajar atau berbicara atau bekerja melalui roh kita sendiri. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di bagian ini. Bukan berarti ayat ini mengajar kita supaya tidak perlu berdoa. Ada Roh Kudus. Bukan berarti ayat ini mengajar kita malas berdoa, supaya Roh Kudus itu terus bekerja dalam kelemahan kita. Tetapi tujuannya ialah supaya kita benar-benar mengalami, bahkan bertindak di dalam roh kita dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka Roh Kudus itu sendiri akan bekerja di dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita. Roh Kudus selalu bekerja dengan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Roh Kudus selalu menyatakan dalam kehidupan kita hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, bahkan Dia sanggup menyatakan dalam kehidupan kita. Dan itulah Roh Kudus. Itulah penolong kita yang dijanjikan Yesus buat saya dan kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari, tindakan kita ialah kita tetap mengambil waktu di meja kita untuk tetap merenung kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, biar kita mengalami aliran-aliran roh, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang siap, terbuka, dilayani oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena kita memiliki Roh Allah itu sendiri. Itulah yang dijanjikan Yesus. Haleluya. Baik, selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Haleluya. Di dalam ayat ini merupakan satu pengalaman Rasul Paulus secara pribadi. Setelah dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Penyelamat hidupnya, dia tidak bergantung pada pengetahuannya secara akal budi Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang pintar, orang yang luar biasa. Gurunya dalam ahli Taurat adalah Gamaliel. Dia adalah pengajar ahli Taurat. Dan itulah guru Paulus. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Di sini kita perhatikan, Rasul Paulus tidak bergantung pada akal budi, tapi dia bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Dia bergantung pada tuntunan Roh Allah. Dan inilah peranan Roh Kudus dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ada tuntunan Roh Kudus, ada pernyataan Roh Kudus. Salah satu pernyataan yang Rasul Paulus alami adalah berdoa dengan bahasa roh. Saya percaya bahwa setiap orang yang percaya Kristus punya pengalaman secara pribadi dalam berbahasa roh. Apakah tujuan bahasa roh itu? Tujuan bahasa roh dalam pribadi saya dan pengertian saya adalah membangun iman saya datang kepada Tuhan. Ketika saya dibangun dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Kristus, maka hidup saya akan dipakai Tuhan untuk membangun orang lain. Pada saat saya berdoa, kata Rasul Paulus,
maka akal budiku tidak turut berdoa. Ternyata Rasul Paulus berdoa dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus membantu dia dalam kelemahan Rasul Paulus itu sendiri. Dalam ayat yang sebelumnya, bahwa Roh Kudus itu membantu kita berdoa dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu sangat mengerti tentang kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan kita. Itu makanya Yesus memberikan Roh Kudus. Dan salah satu peranan Roh Kudus adalah dia mengerjakan, dia membangkitkan roh kita. Terjadinya kebangunan rohani bukan karena event yang besar-besar, bukan karena sesuatu suatu acara yang dibuat atau dipersiapkan begitu luas, begitu besar sekali. Tetapi kebangunan rohani itu, saya percaya itu dimulai dari roh kita. Gerakan Roh Kudus itu dimulai dari roh kita, dari dalam roh kita sendiri secara pribadi. Maka itu akan mengalir dari luar dan akan memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, kata Rasul Paulus di dalam Galatia. Semua orang, bukan satu orang, dan bukan Rasul Paulus saja, tetapi dia berkata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan ketika kita memiliki Roh Allah, ada satu keyakinan dalam roh kita, dalam hati kita, bahwa Roh Allah itu sendiri meyakinkan, mengangkat roh kita, meyakinkan dalam roh kita bahwa kita adalah milik Allah, kita adalah anak-anak Allah. Dan saya percaya itu, dan saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah peranan Roh Kudus dalam ibadah kita, membangkitkan roh kita, menyegarkan roh kita, sehingga kita benar-benar mengalami hubungan yang intim dengan Allah. Ada banyak orang berkata, ketika saya memiliki iman, saya melakukan perkara yang besar dan perkara yang mujizat, dan mujizat itu dan mujizat sini. Sebenarnya tujuan iman yang ada dalam hati kita adalah supaya kita memiliki keintiman yang benar dengan Kristus. Tujuan iman di dalam kita bukan karena kita membangga-banggakan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang kudus, saleh di depan orang-orang ramai. Tetapi biarlah dibuktikan di mata Yesus bahwa iman itu benar-benar membangun hubungan keintiman dengan Kristus. Itu sebabnya saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Iman saya dengan Kristus itulah yang menyelamatkan saya. Dan iman saudara kepada Kristus itulah yang menyelamatkan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita karunia-karunia dalam hidup kita, bukan berarti kita menyombongkan diri, bukan berarti kita mencari kehormatan, bukan berarti kita akan dibangga-banggakan orang. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia rohani dalam hidup kita. Bukan tujuan kita hanya mencuri kemuliaan Kristus. Tidak. Itu bukan perancangan dan bukan agenda Kristus dalam hidup kita. Dia memperlengkapi kehidupan kita dengan hal-hal rohani dalam hidup kita. Ada pengalaman secara pribadi dengan Kristus dalam hal-hal rohani. Itu bukan berarti kita membangga-banggakan diri bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita orang-orang yang luar biasa. Tidak. Tetapi ketika kita diberikan Tuhan, diperlengkapi Tuhan dalam kelemahan kita, kekurangan kita, tujuannya supaya kita tetap menghormati Tuhan sebagai Allah, sebagai Bapa yang layak menerima segala penghormatan. Yang selanjutnya, tujuan Roh Kudus memberikan karunia-karunia dalam hidup kita, yaitu supaya kita semakin punya hati kerendahan hati seperti hati Yesus. Yesus itu luar biasa. Segala karunia ada padanya. Yesus itu luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kalau Tuhan sudah memberikan karunia-karunia, salah satu karunia yang Tuhan berikan, seperti yang Rasul Paulus ungkapkan di sini, dari bahasa roh, bukan berarti kita bahwa kita adalah orang yang sempurna, bukan berarti bahwa kita adalah orang yang kuat dan jago, tidak. Tetapi ketika Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, berkat-berkat rohani, karunia-karunia rohani, dimanifestasikan di bumi ini, supaya kita belajar dengan kerendahan hati, bukan ketinggian hati, bukan kesombongan, bukan bermegah diri, tetapi melayani dengan kasih, berjalan bahkan beribadah dengan kasih, beribadah dengan rasa hormat kepada Tuhan, bahkan penuh belas kasihan ketika melihat jiwa-jiwa yang di luar sana. Itu makanya Roh Kudus tidak pernah terpisah dengan misi. Gereja yang tidak punya misi artinya tidak punya hati Kristus di dalam pelayanan Roh Kudus. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Roh Kudus, bekerjanya Roh Kudus artinya kita bekerja misi Kristus, kita melakukan pekerjaan misi Kristus, yaitu dengan dasar kasih, dengan penuh belas kasihan. Itulah kehidupan Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikerjakan Roh Allah dan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelum kedatangan Yesus Kristus, Dia memperlengkapi kita. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar dari minggu ke minggu, dan pada minggu ini adalah berkesinambungan saja. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah lalai dan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah gembala yang luar biasa. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terakhir dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apakah harta yang indah itu, jemaat-jemaat Tuhan? Inilah yang dikerjakan Roh Kudus tadi. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan beribadah, yang dikerjakannya adalah kasih Kristus. Dia membawa kita mengalami kasih Kristus. Dia tanam kasih itu dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja melalui kasih Kristus. Yang kedua adalah jaminan keselamatan. Saat kita datang kepada Kristus, ada jaminan, ada harapan datang kepada Kristus. Kita tidak merasa kecewa datang menyembah, beribadah kepada Kristus. Ada jaminan keselamatan, bahkan sudah diberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Bahkan saat kita menyembah Tuhan, saat kita beribadah kepada Kristus, Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia rohani. Dan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani, itulah harta yang kita pegang dengan tujuan untuk memuliakan Kristus, kata firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, harta yang terbesar juga yaitu kuasa doa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kasih, jaminan keselamatan, karunia-karunia rohani, bahkan kuasa doa. Dan inilah harta rohani yang sudah dipercayakan Kristus kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, peliharalah harta yang indah itu. Bagaimana cara kita memelihara? Hanya kita mengagungkan Kristus, hanya kita meninggikan Kristus, hanya kita beribadah kepada Kristus, hanya kita muliakan Yesus, kita sembah Yesus dengan roh dan kebenaran, dengan sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Harta yang ada pada kita, peliharalah sementara kita menanti kedatangan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita diperhadapkan situasi seperti ini, yang menuntut kita bisa beribadah kepada Tuhan secara pribadi, seorang diri, atau mungkin 2-3 orang saja. Tapi Yesus dalam pekerjaan Roh Kudus,
Apa yang kita sudah belajar hari ini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan alamilah sepenuhnya. Karena pengalaman pribadi dengan Roh Kudus itu sangat penting. Bukan sekadar di pengetahuan, bukan sekadar apa yang kita tahu, tetapi apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam roh kita. Sehingga kita benar-benar mengalami keintiman dengan Kristus. Bahkan memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kasih, pengharapan, jaminan keselamatan, bahkan karunia-karunia Roh Allah dan kuasa doa dinyatakan, diberikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan menyampaikan isi hatimu buat kami. Sehingga kami benar-benar diperlengkapi oleh Roh Kudus. Saat kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melayani setiap hati kami. Dan kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Reverend Jumi atas firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Mari kita meneruskan ibadah kita dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Sis Mary dan seterusnya doa pemberian kasih yang dipimpin oleh Sis Lydia. Haleluya Yesus Kristus, terpuji dan terlebih namamu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, mengucap syukur di atas kebaikan dan kemurahan Engkau di sepanjang kehidupan seharian kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur karena diberikan kesehatan dan juga perlindungan daripada tangan-Mu ya Bapa. Bapa, saya berdoa khususnya untuk polis, tentera, rela, sukarelawan, dokter, dan nurse yang bekerja di dalam PKP untuk mencegah COVID-19 ini ya Bapa di syurga, agar mereka disentiasa di dalam perlindungan Tuhan dan mempunyai kesehatan yang baik dan tenaga ekstra, hikmat dan kesabaran dalam berhadapan dengan tugas yang telah diberikannya Bapa di syurga. Begitu juga untuk para penduduk di negara Malaysia ini, agar mereka tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan di sepanjang PKP ini ya Bapa di syurga. Begitu juga untuk kerajaan Malaysia Yesus Kristus, agar sentiasa diberikan hikmat dalam menangani cabaran ekonomi, agar ada campur tangan daripada Tuhan ya Bapa, dan agar setiap penduduk di Malaysia ini ya Bapa di syurga berkecukupan ya Bapa di syurga. Dan begitu juga untuk para pelajar di seluruh negara, dari prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, college, bahkan university, agar mereka tetap bertekun dalam pelajaran mereka sepanjang PKP ini. Dan tidak lupa juga untuk para guru-guru dan pensyarah, agar diberikan hikmat dan kesabaran dalam merancang dan mendidik pelajar-pelajar sepanjang PKP ini ya Bapa di syurga. Seperti Yesus Kristus, Engkau akan campur tangan di dalam setiap hal ini ya Bapa. Dan Bapa, kami serahkan semuanya ini Yesus Kristus ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami nyatakan Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan Bapa kami yang di syurga, pada saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau dalam doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa persembahan kami.
terimalah persembahan ini Tuhan, dan biarlah ianya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa juga khusus bagi pribadi yang mengelolakan keuangan ini. Kau berikan dia hikmat dan pengertian datang daripada Engkau dalam dia mengendalikan keuangan ini Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan keuangan ini dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman. Yang pertama, doa setiap malam bersama keluarga. Fokus doa kita adalah jemaat terus kuat dan tabah dalam iman percaya kepada Tuhan. Keadaan penyakit COVID-19 yang sedang menular dengan cepat di dunia khususnya di Malaysia. Mohon perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ketiga, perlindungan untuk tugas barisan hadapan. Keempat, doa bagi keluarga dan anak-anak yang berjauhan agar diberi perlindungan dan penghiburan. Ini adalah fokus doa kita setiap malam. Yang kedua, setiap malam hari Kamis akan ada renungan sebagai ganti persekutuan doa. Oleh itu, jemaat CB dialu-alukan untuk mendengar renungan firman Tuhan pada jam 8 malam pada setiap hari Kamis. Seterusnya, uang persembahan atau persepuluhan boleh diberi melalui online. Sila berhubung dengan bendahari gereja kita, Sis Crispin. Dan yang terakhir, ibadah online SIBBI diadakan pada minggu hadapan juga, pada hari Ahad jam 10 pagi. Jangan lupa untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih atas doa yang disampaikan sebentar tadi. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari saya pimpin kita di dalam doa penutupan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan karena memimpin kami sepanjang pada ibadah hari ini. Kami sangat bersyukur atas firman yang telah disampaikan. Kami juga bersyukur atas puji-pujian yang dinaikkan sebentar tadi Bapa. Tuhan, Kau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di Ipoh ataupun di luar Ipoh Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, berkati mereka, biar mereka terus dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Kami tidak lupa juga untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti ibadah pada pagi ini, namun Kau bukakanlah jalan untuk mereka agar dapat mengikuti ibadah pada bila-bila masa saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terus sertai kami dalam minggu atau hari-hari yang seterusnya, agar kami terus diberi kekuatan dan terus bersuka cita dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan berjumpa lagi pada masa yang sama, di hari yang sama, di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan Anda sepanjang PKP ini. Selamat berjumpa lagi. Sama-sama kita katakan, CB. So gigi so